Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdua. Sebelumnya terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Nama saya Natalia Loni dengan NPM 166121114 dan teman saya Ropina Tarigan dengan NPM 166612132. Oke, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. A. Latar belakang. Persaingan perusahaan dalam era globalisasi memberikan dampak bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Persaingan tersebut membuat perusahaan semakin meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun. Kondisi tersebut dapat berupa kondisi yang baik ataupun sedang dalam kondisi menurun. Nilai perusahaan akan meningkat apabila harga saham meningkatkan yang ditandai dengan adanya tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Untuk meningkatkan nilai perusahaan dibutuhkan kinerja yang baik dalam perusahaan sehingga nilai perusahaan dan harga saham mengalami peningkatan. Hal ini akan mencerminkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Suatu perusahaan dapat mencukupi kebutuhan dana perusahaannya. Kurangnya dana pada suatu perusahaan akan mencerminkan turunnya mutu suatu perusahaan, sehingga dapat menurunkan niat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dalam melakukan investasi, investor akan mempertimbangkan profit dari perusahaan mana yang akan memberikan return tinggi. Profitabilitas memberikan nilai yang objektif mengenai nilai investasi pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu, profit perusahaan adalah harapan dari investor, tetapi bukan hanya profit yang dijadikan patokan bagi investor. Akan tetapi, investor juga perlu mengumpulkan informasi yang lengkap dan tepat mengenai perusahaan yang akan dipilih sebagai tempat berinvestasinya. Rasio profitabilitas menunjukkan efektivitas atau kinerja perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham, karena profitabilitas adalah hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan para pemegang saham. Rasio hutang dalam penelitian ini adalah DAR atau Debt to Asset Ratio, yang merupakan perbandingan jumlah utang perusahaan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utang dengan aktiva yang dimilikinya. Begitu juga sebaliknya, jika rasio rendah, maka semakin kecil pula perusahaan dibiayai oleh utang. Laba merupakan indikator dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Informasi tentang laba untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan. Investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan untuk memprediksi laba di masa akan datang. Penyusunan laba dilakukan oleh manajemen yang lebih mengetahui kondisi di dalam perusahaan. Rendahnya kualitas laba di dalam laporan keuangan dapat membuat para pemakainya seperti manajemen perusahaan dan pihak eksternal salah dalam mengambil keputusan, sehingga akan membuat nilai perusahaan menurun. Laporan keuangan yang disusun dengan baik seharusnya dapat memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Laporan keuangan yang berkualitas, dalam hal ini kualitas laba, diharapkan
dapat membantu para investor dan calon investor untuk membuat keputusan. Kualitas laba menjadi perhatian utama bagi para pengguna laporan keuangan untuk tujuan investasi. Informasi tentang laba perusahaan harus berkualitas untuk mendukung keputusan investasi yang berkualitas. Jika informasi tentang laba tidak berkualitas, maka investor bisa melakukan investasi pada perusahaan yang labanya tinggi namun kualitasnya rendah. Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi karena yang menjalankan bisnis perusahaan yaitu manajemen, bukan pemilik perusahaan. Kualitas laba merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan. Kualitas informasi keuangan yang tinggi berasal dari tingginya kualitas pelaporan keuangan. Kualitas laba dapat dijadikan patokan dalam mengukur kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba di masa yang akan datang. Laba mendatang merupakan indikator kemampuan yang membayar dividen di masa mendatang. Kualitas laba yang baik secara otomatis akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terus meningkat. Sebaliknya, bila kualitas laba yang buruk membuat nilai perusahaan akan menurun. Nilai perusahaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap para pemegang saham yang akan selalu menginvestasikan modalnya pada perusahaan. B. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditemukan masalah yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut. 1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? 2. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan? 3. Apakah terdapat pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya C. Pembatasan masalah. Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan, maka penulis mengukur variabel profitabilitas dengan menggunakan Return on Equity atau ROE. Leverage diukur dengan Debt to Total Asset Ratio atau DAR, dan kualitas laba yang diukur dengan TOUCH atau Net Income, Cash Flow from Operation, serta data yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dari laporan tahunan perusahaan pada periode 2014 sampai dengan 2018. Tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya C. Pemanfaat penelitian. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh leverage, profitabilitas, dan kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan pengaruh leverage, profitabilitas, dan kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Kedepannya bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian yang serupa dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi. Selanjutnya, sekarang kita akan masuki kerangka pemikiran. Menurut Mindra dan Erawati tahun 2014, nilai perusahaan merupakan suatu cermin yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan diakui oleh publik. Nilai perusahaan dapat diproyeksikan melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada nilai buku, yang kedua ada nilai likuidasi, dan yang ketiga nilai pasar atau saham. Menurut Harmono tahun 2011, halaman 50, nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham di pasar berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara real. Menurut Indiani tahun 2017 mendefinisikan nilai perusahaan diharapkan dapat digunakan seminimal mungkin dengan memperhatikan jumlah modal yang diinvestasikan. Bagi perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio PBV di atas 1 yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya.
Semakin besar rasio PBV, maka semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanam di perusahaan. Kemudian menurut Sudiani dan Darmayanti tahun 2016 mendefinisikan bahwa profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profit yang tinggi memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Kemudian ada menurut Mande dan Pangemanan dan Pengerapan tahun 2017 bahwa profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Kemudian menurut Dewi dan Wirajaya tahun 2013 menyatakan bahwa analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Bagi kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan bagi investor ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perusahaan nilai efek. Hal ini yang terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana laba tersebut bisa memaksimalkan pemegang saham, bukan seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. ROE merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Kemudian menurut Sudiani dan Darmayanti 2016 menyatakan bahwa semakin berhasil perusahaan meningkatkan ROE, maka semakin tinggi pula harga saham dan membuat perusahaan mudah menarik dana barunya. ROE dihitung dengan memberi laba dan pemegang saham apabila terdapat kenaikan permintaan saham suatu perusahaan, maka akan menaikkan harga saham tersebut di pasar modal. Kemudian menurut Harjito dan Martono tahun 2013 halaman 315, leverage mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana atau sources of funds oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan aset atau aktiva atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan dan potensial bagi pemegang saham. Kemudian menurut Surifah tahun 2011 menyatakan bahwa kualitas laba merupakan suatu yang sentral dan penting dalam dunia akuntansi karena berdasarkan kualitas laba tersebut, profesi akuntansi dipertaruhkan. Investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lainnya mengambil keputusan salah satu berdasarkan pada laporan keuangan. Apabila kualitas laba yang disajikan tidak dapat diandalkan, maka para pemangku kepentingan tidak dapat percaya lagi pada profesi akuntansi. Kemudian ada menurut Bira dan Astika tahun 2014 menyatakan bahwa rendahnya kualitas laba dapat mengakibatkan para penggunaannya membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Laporan laba yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut harus benar-benar disajikan dengan baik karena laporan laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Laba yang tidak menunjukkan informasi kinerja manajemen yang sebenarnya akan membuat pihak penggunaan laporan dan menjadi tersesat. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hubungan variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. Kita bisa lihat sendiri gambarnya ya. Kemudian kita lanjut hipotesis penelitian. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 63, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian H2-nya, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3. Kualitas laba berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan. Kemudian kita masuki metodologi penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk asosiatif. Definisi operasional variabel dan pengukuran dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu yang pertama ada variabel dependen dan atau variabel terikat dan variabel independen, variabel bebas. Berikut penjabaran variabel dependen dan independen. Yang pertama, variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia yang dibayar oleh investor apabila perusahaan tersebut dijual. Penelitian ini mengukur nilai perusahaan dengan PBV. PBV yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai suatu saham relatif terhadap harga pasar. Yang B, variabel independen. Berikut yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Penelitian ini mengukur profitabilitas dengan ROE. ROE yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan menjadi hak milik ekuitas. Menurut Harjito dan Martono tahun 2011 halaman 61, return on equity atau ROE dihitung dengan menggunakan rumus ROE it dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Kemudian yang kedua, leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Leverage diukur dengan DAR. Menurut Harjito dan Martono tahun 2012 halaman 59, rumus perhitungannya yaitu DAR total debt dibagi total aset. Kemudian yang ketiga, kualitas laba. Kualitas laba merupakan salah satu indikator dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Rumus perhitungannya yaitu TACC sama dengan net income dikurang cash flow from operation. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumenter. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2016 halaman 135, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Kemudian yang B ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 136, mendefinisikan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 perusahaan dengan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut. Yang pertama, ada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak delisting selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kemudian yang kedua, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Kemudian yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda,
Kemudian yang D, pengujian hipotesis. Hipotesisnya yang pertama ada koefisien determinasi R pangkat 2. Kemudian yang kedua ada uji pengaruh simultan atau uji F. Kemudian yang ketiga uji parsial atau uji T.